Selamat pagi teman-teman. Kuliah kelima akan dilakukan melalui Vclass. Hari ini kita akan berbicara mengenai penyajian di dalam berita, baik radio maupun juga di televisi. Tentu saja kita harus tahu dulu peristiwa itu merupakan kejadian yang berlangsung. Ketika akan menjadi sebuah berita secara teknis, berita baru muncul hanya setelah dilaporkan. Segala hal yang diperoleh di lapangan dan masih akan dilaporkan belum merupakan berita, melainkan baru sekedar peristiwa. Sehingga berita di radio maupun juga di televisi itu peristiwa yang dilaporkan kepada pendengar dan juga kepada penonton. Namun demikian, ada beberapa pertimbangan dalam menentukan berita yang disebut news value, yaitu important, interesting, proximity, itu ada nilai kedekatan baik secara geografis, psikografis, emosi, dan kesamaan nasib. Misalnya ketika para pendemo itu menentang tentang Ciptaker. Kemudian juga ada konflik, misalkan sekarang muncul lagi konflik antara KPK dengan Polri. Kemudian juga personalitas, yaitu siapa yang berbicara. Ini biasanya para public figure. Kemudian juga di dalam mempertimbangkan berita, dia harus ada impact, harus ada interest, dan juga mengandung information. Dalam news judgment, selain mempertimbangkan berita, juga harus mencermati apa yang disebut dengan kode etik. Kode etik di dalam dunia peradioan, kemudian di televisi, dan sebagainya itu ada artinya. Dia harus tidak menyinggung atau mengganggu hak asasi manusia. Kemudian juga harus menghindari hak-hak individu. Misalnya kita tidak boleh mencemarkan nama baik seseorang. Dan tentu saja juga tidak menyinggung sara, tidak menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada 3 liputan di dalam menjalankan suatu peristiwa, yaitu liputan dasar atau biasa disebut dengan straight news. Kemudian kalau di dalamnya sudah menengah disebut liputan madya, itu konteks beritanya dalam bentuk news feature. Kalau sudah pada tataran liputan lanjutan, berita sudah masuk ke news analysis, yaitu dilakukan dengan cara in-depth reporting maupun juga investigative reporting. Di dalam penyusunan berita, kita harus menganut apa yang disebut dengan piramida terbalik. Di dalam piramida terbalik itu tentu saja mulai dari yang paling penting menuju ke yang kurang penting. Itu di dalam konteks berita. Kemudian format di dalam berita baik radio maupun televisi itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang buletin, ada breaking news, ada paket berita, ada juga konteksnya yang live report. Demikian juga ada format berita dalam bentuk serial, kemudian talk show, kemudian juga dialog, air magazine, sampai pada tataran tajuk berita. Apa yang dimaksud dengan buletin? Buletin di sini dimaksudkan sebagai suatu siaran berita dengan durasi tertentu.
di mana di dalamnya itu terdiri dari berita-berita nasional, internasional, olahraga, politik, dan sebagainya. Dalam format tradisional, satu segmen berita itu biasanya durasinya 30-45 detik. Ini standar. Kemudian kalau breaking news itu biasanya berita-berita yang disisipkan di era-era hal-hal yang rutin. Misalnya ada suatu peristiwa yang sangat urgen sekali, tabrakan dengan jumlah korban yang cukup banyak, kebakaran, atau juga gempa bumi dan seterusnya. Kemudian ada juga konteksnya adalah paket berita. Di dalam paket berita ini dijelaskan agar apa? Agar pendengar maupun penonton lebih jelas mengenai duduk perkara suatu masalah. Misalnya kontroversi, pertentangan, pertunjukan penyanyi asal Amerika, Lady Gaga di Indonesia dan sebagainya. Atau juga misalkan ketika kesebelasan Israel akan datang ke Indonesia, itu konteksnya bisa dalam wujud paket berita. Yang lain adalah live report, yaitu laporan langsung. Biasanya disampaikan oleh wartawan di lapangan yang menyampaikan laporan pandangan mata mengenai peristiwa yang diikutinya. Bisa kaitannya kaitannya dengan aktivitas mudik, baik itu mudik bareng maupun juga mudik secara ini. Itu biasanya ada masuk di situ. Kemudian yang tidak kalah pentingnya selain tadi live report itu ada juga berita yang disampaikan secara serial. Ini mengangkat laporan yang berisi topik tertentu. Kemudian penulisnya atau jurnalisnya tentu saja membuat berseri mengenai misalnya pelaksanaan otonomi daerah di sejumlah kabupaten atau juga kaitannya dengan pemilu, itu biasanya dalam konteks paket. Yang tidak kalah pentingnya adalah talk show. Kalau udah sampai pada talk show itu di hampir semua stasiun televisi itu maupun radio selalu menyelenggarakan program ini. Karena program apa? Ini merupakan program-program unggulan. Kemudian ada dialog juga. Dialog itu satu narasumber untuk isu tertentu digunakan untuk membuat variasi di dalam penyajian berita. Misalnya ketika muncul isu terorisme dan sebagainya. Kemudian ada Air Magazine, majalah udara. Itu juga merupakan format-format berita. Demikian teman-teman kuliah kita hari ini. Selanjutnya silahkan untuk melihat secara detail. Manakala ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan untuk ditanyakan.